sempat terdengar kabar bahwa umat Islam berusaha mendirikan sistem khilafah. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan dengan pemerintah yang dinilai gagal. Umat Islam meyakini bahwa suatu saat akan kembali pada masa puncak kejayaan. Bukan tanpa sebab, umat Muslim meyakini hal itu pasti terjadi. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan ala minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit, raja yang zalim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa raja diktator, yaitu pemaksa, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian datanglah masa khilafah ala minhaj al-nubuwah, yaitu khalifah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika melihat perkembangan zaman, hadis tersebut memang benar terjadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hudzaifah memang sedang kita lalui. Dalam hadis tersebut, ada 5 fase dalam Islam sesuai hadis di atas, yaitu fase kenabian, fase kekhilafan ala minhaj al-nubuwah, khulafaur rasyidin, fase raja menggigit, fase raja diktator, Mulkan Jabrian, dan yang terakhir adalah kembalinya fase kekhilafahan ala minhaj al-nubuwah, khilafah yang berjalan di atas kenabian. Berikut ini adalah fase yang akan dilalui oleh umat Islam. Fase kenabian. Fase kenabian adalah periode awal perjalanan sejarah umat Islam, mulai dari Nabi Adam hingga kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwa fase ini adalah fase ketika Rasulullah masih hidup dan memimpin umat Islam. Masa keemasan ini terjadi sekitar 23 tahun, dimulai ketika Rasulullah menerima wahyu kenabian hingga wafatnya Rasulullah pada usia 63 tahun. Ketika Allah menghendaki, maka Allah mencabut masa kejayaan itu. Fase kekhilafahan. Fase khilafah adalah fase kedua perjalanan sejarah umat Islam. Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa periode ini adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Adapun yang berpendapat sampai ke masa Khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Masa ini fase khalifah yang lurus, jujur, dan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melegitimasi. Masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah, metode kenabian. Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan referensi umat Islam. Fase raja yang menggigit. Fase kehidupan umat Islam yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit. Ia datang silih berganti dengan sebutan yang berbeda-beda. Fase ini berawal dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga ke dinasti Turki Utsmaniyah, yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad umat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini. Pada masa ini para khalifah disebut raja, karena secara formal menjabat khalifah.
tetapi pada dataran operasional pola pemerintahannya menerapkan sistem kerajaan. Kepemimpinan bukan dilahirkan oleh syura, tetapi diwariskan kepada keluarga dekat kerajaan atau anak keturunannya. Disebut raja yang menggigit, karena masih menggigit kitabullah dan sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Dan pada akhirnya lepas juga pada tahun 1924 dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, bapak bangsa Turki. Namun, para ulama yang istiqomah menggelarinya dengan Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki. Inilah masa keruntuhan dan keterpurukan umat Islam. Dunia Islam laksana kebun yang penuh tanaman subur dan bunga-bunga yang indah, tetapi tanpa pagar pelindung dan penjaga kebun yang bertanggung jawab. Kondisi ini sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sekalian akan dijarah beramai-ramai oleh umat-umat manusia seperti halnya santapan yang dikerumuni orang-orang lapar. Karena kamu semua ibarat buih, jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Sebelum tahun 1924, sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh raja yang menggigit, tetapi umat Islam masih memiliki payung dan pusat komando, yaitu Al-Imamah Al-Uzma di Turki. Dalam dokumen sejarah dicatat, para penguasa negeri-negeri muslim di seluruh dunia selalu mengadakan korespondensi dengan pusat kekuasaan di Turki. Raja yang menggigit adalah para penguasa Islam atau raja-raja penerus Khulafaur Rasyidin, yang dengan begitu gemilangnya menjaga sekaligus mengembangkan nilai-nilai yang dibawa agama Islam. Masa ini ditandai dengan adanya satu pemerintahan di mana seluruh umat Islam sedunia tunduk dan patuh pada satu kerajaan ini. Masa raja-raja yang menggigit ini terjadi dalam 3 masa, yaitu dimulai dari kepemimpinan kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah kepemimpinan Bani Utsmani di Turki. Pada masa ketiga, perjalanan umat Islam ini terjadi dengan sangat panjang. Islam bersinar dengan penuh keemasan selama 1300 tahun, seperti bidang kedokteran, astronomi, bangunan beserta jembatan, dan ilmu matematika yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Fase diktator. Masa keempat perjalanan sejarah umat Islam ini mengalami krisis kepemimpinan. Menurut pakar hadis Dr. Daud Rashid, umat Islam dari segi kuantitas tertolong besar, tetapi mereka laksana buih di lautan. Mereka bukan berkumpul tetapi berkerumun. Mereka mayoritas, tetapi hati individu mereka tercabik-cabik oleh paham kedaerahan yang sempit, madzhab, aliran keagamaan dan kepentingan. Kehadirannya tidak menggenapkan dan kepergiannya tidak mengganjilkan. Mereka diperebutkan untuk dijadikan mangsa binatang buas. Pada periode ini sangat sulit untuk mengangkat isu-isu besar penegakan daulah Islamiyah. Di tengah-tengah mereka tidak ada wasit atau penengah yang dipercaya untuk mengambil keputusan yang disepakati oleh semua komponen umat ini. Tubuh umat Islam tercabik-cabik oleh pecahan internal. Pada fase ini tidak ada pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan di belahan dunia ini selain dalam hegemoni raja diktator dunia, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mereka yang bersembarangan dengan kemauan penguasa diktator dunia akan berjalan tertatih-tatih. Fase khilafah kedua. Yaitu kebangkitan kembali khilafah yang sama dengan era Khulafaur Rasyidin. Pada era ini umat Islam akan kembali menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Pada fase ini umat dipimpin oleh khalifah dan dipimpin langsung oleh orang yang beriman. Hanya saja fase kelima ini tidaklah lama. Dalam beberapa riwayat disebutkan antara 7 hingga 9 tahun saja. Kemudian diikuti tanda-tanda kiamat besar. Kebangkitan keislaman ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan,
bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Surah An-Nur ayat 55. Itulah 5 fase yang akan dilalui umat Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pada saat ini kita berada dalam fase keempat, yakni Raja Diktator. Umat Islam memang akan berada pada fase akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Namun tentang kapan Imam Mahdi akan muncul hanyalah Allah yang tahu. Tugas kita adalah memperbaiki diri dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dengan wafat dalam keadaan muslim. Wallahu a'lam bishawab.